Manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah. Fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Indikator pencapaian kompetensi. Manfaat zakat fitrah. 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. 2. Membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. 3. Mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. 4. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kekayaan yang diberikan. 5. Tidak syak atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh orang yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. 6. Guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. 7. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Manfaat berinfak. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. 3. Memanjangkan usia manusia. 4. Ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. 5. Dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. 6. Dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. 7. Dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Manfaat sedekah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. 3. Menghidupkan sifat dermawan. 4. Memanjangkan umur satu usia. 5. Ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. 6. Menambah keberkahan harta yang dimiliki. 7. Menyambung dan mempererat silaturahim dan persaudaraan. 8. Menambah tabungan pahala. 9. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Dalam melaksanakan perintah Allah, tentu harus mengetahui dasar hukumnya yang jelas, baik sumber utamanya yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Tentu juga dasar hukum yang lain, misalnya ijma' dan qiyas para ulama. Selain itu, kita harus mengetahui hukumnya dengan jelas sehingga kita bisa melaksanakan zakat fitrah, infak, sedekah dengan benar. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain, berarti jika kita melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak membayar zakat fitrah, berarti mendapat dosa. Sedangkan hukum infak dan sedekah ada yang wajib, juga ada sunnah. Kalau yang hukumnya wajib harus dibayarkan seperti zakat fitrah. Akan tetapi kalau hukumnya sunnah boleh dilakukan, juga boleh tidak. Namun lebih baik dilakukan karena membayar infak dan sedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila tidak melaksanakan tidak mendapat dosa. Lembaga pengelola zakat fitrah, infak, sedekah sudah ada di mana-mana. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara memberikan zakat fitrah, infak, sedekah itu. Kita berikan sendiri kepada yang berhak menerimanya, atau kita berikan kepada panitia di masjid, musola atau langgar, madrasah yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah, infak, sedekah, atau kita berikan kepada lembaga penerima zakat seperti Badan Amil Zakat dan Sedekah atau BAZIS, Lembaga Amal Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazisnu,
lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah, Lazismu, atau yang lain. Keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Tujuan dari zakat fitrah, infak, sedekah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang kurang mampu dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan. Tujuan utama dari zakat fitrah, infak, sedekah adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Sudah dibicarakan di atas masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang dapat diberikan dari ibadah zakat fitrah, infak, sedekah ini. Kapan harus diberikan dan kepada siapa zakat fitrah, infak, dan sedekah itu diberikan, serta larangan membagi kepada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, infak, dan sedekah. Orang yang paling afdol dalam memberikan zakat fitrah, infak, dan sedekah adalah orang-orang yang ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap imbalan dan pujian dari siapapun. Bagi orang yang ikhlas dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah, Allah akan memberikan pahala dan keberkahan hidupnya di dunia maupun akhirat. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261 sudah jelas bahwa orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan satu kebaikan menjadi 7 kebaikan. 7 kebaikan berkembang menjadi 700 kebaikan. Dan banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan penghargaan bagi orang yang membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah. Untuk itu, mari kita biasakan dan praktikkan zakat fitrah, infak, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari.